Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saat ini kami akan kembali mengajak Anda untuk membahas trending topik lainnya, yaitu terkait dengan kecelakaan helikopter Presiden Iran yang terjadi pada hari Minggu. Dan kita akan lihat terkait dengan update dari sana langsung terkait dengan pemerintah Iran yang pada hari Senin mengumumkan penyelidikan penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Dan jenazah Presiden akan dipindahkan ke tempat kelahirannya di Mashhad, di mana pemakamannya akan diadakan pada hari Kamis 23 Mei mendatang di kota Mashhad yang berada di timur laut negara tersebut. Mashhad merupakan kampung halaman dari mendiang Presiden Raisi. Nah, pemakaman ini dilakukan di malam hari ya Jessica ya, di Mausoleum Imam Reza di kota Mashhad yang merupakan pusat ziarah dan salah satu tempat suci utama bagi umat Syiah. Dan Gema dan pemirsa, prosesi pemakaman Presiden Iran Ebrahim Raisi yang meninggal dalam kecelakaan helikopter ini sebetulnya mulai diadakan pada Selasa hari ini 21 Mei pagi waktu setempat di kota Tabriz, Provinsi Azerbaijan Timur. Dan tempat ini tidak jauh dari lokasi kecelakaan yang mana kecelakaan dari helikopter Ebrahim Raisi. Namun memang setelah prosedur pemeriksaan medis di Tabriz selesai, jenazah Raisi akan dibawa ke Teheran dulu dan para pemimpin dan pejabat Iran akan memberikan penghormatan terakhir dan melayat keluarga. Oke, dan memang untuk dugaan sementara ini dikarenakan helikopternya sudah tua ya, sudah sekitar usia 64 tahun dan di saat helikopter tersebut mengantarkan Presiden dari Azerbaijan menuju ke Iran kembali, ini cuacanya juga sedang buruk. Jadi helikopter yang sudah tua ini tidak punya kekuatan untuk terbang lebih tinggi begitu ya, menghindari cuaca buruk dan kebetulan juga katanya ada awan yang cukup rendah. Jadi diduganya memang karena ada cuaca yang buruk dan helikopter yang sudah tua juga, jadi teknologinya tidak begitu kuat, terjadilah kecelakaan tersebut. Dan saat ini kalau Anda saksikan di layar Anda, ini adalah warga Iran yang menyampaikan rasa duka citanya atas kematian Presiden Raisi di Iran. Dan kalau kita lihat memang setelah ada pengumuman dari pemerintah secara resmi dan dinyatakan Presiden Raisi ini meninggal dunia, ini warga Iran langsung melakukan doa bersama dan bahkan mereka langsung berbondong-bondong ke masjid dan juga ke tengah kota untuk sama-sama berdoa. Dan kalau kita lihat ini di layar Anda ini terkait dengan bagaimana penghormatan terakhir dari warga Iran terhadap Presiden Raisi. Yang mana pemirsa, Hari Berkabung Nasional di Iran sendiri ini juga sudah ditetapkan selama 5 hari. Dan perlu diketahui juga ini ada hal menariknya untuk Suriah dan Lebanon ini juga menetapkan Hari Berkabung Nasional selama 3 hari atas meninggalnya Raisi. Tidak di situ saja, Pakistan dan India juga menetapkan 1 hari berkabung nasional. Oke, karena mungkin tetanggaan negaranya ya berdekatan, jadi juga mereka mengucapkan ataupun mengikuti proses dari duka tersebut ya. Dan muncul juga pertanyaan nih pemirsa, kira-kira siapa yang menggantikan pimpinan tertinggi sementara di negeri Iran? Nah, 3 cabang pemerintahan Iran pun langsung menggelar rapat luar biasa dan menetapkan Wakil Presiden Iran Muhammad Mohber untuk menjalankan tugas sebagai presiden sementara. Karena sebenarnya ini sekitar 2 atau 3 bulan lagi itu akan ada pemilu di Iran. Jadi untuk sementara waktu sampai pemilu jadi gelar dan ada pemilihan presiden baru, ini wapresnya menggantikan untuk menjadi pimpinan tertinggi di Iran. Dan memang pemirsa, Wakil Presiden Muhammad Mohber ini dilaporkan akan mengambil alih kekuasaan setelah adanya kematian dari Raisi dan disebutkan kalau presiden meninggal atau tidak mampu memimpin, wapres pertama yang akan langsung mengambil alih. Dan kalau kita lihat juga ini ternyata banyak juga beberapa negara-negara lain yang mengucapkan bela sungkawanya ya, pimpinan seperti ada pimpinan dari Rusia, kemudian juga dari Tiongkok, Indonesia pun juga sudah mengucapkan bela sungkawanya kemarin nih Jessica. Dan kalau kita lihat ya, ini adalah visual terkait di mana posisi tempat kejadian kecelakaan helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran, Raisi dan juga Menteri Luar Negerinya pada hari Minggu. Yang mana ini posisinya ini bendungan Kis Kalasi dan inilah yang kemarin diresmikan ya oleh 2 negara. Karena memang ada proyek soal bendungan itu ya di perbatasan Azerbaijan itu, kemudian
karena tempatnya mungkin agak sulit, makanya menggunakan helikopter. Yang memang diketahui juga Presiden Iran ini memang sering menggunakan helikopter untuk bepergian ketika ada tugas seperti kemarin itu. Dan kalau kita melihat dalam proses evakuasinya, kondisi dari cuacanya ini juga cukup tidak memungkinkan sebetulnya, dan ini juga yang menimbulkan banyak pertanyaan terkait dengan helikopter, kemudian terkait dengan cuaca. Iya. Dan kemudian juga memang helikopter tersebut merupakan produk Amerika Serikat. Jadi ini banyak juga yang memunculkan spekulasi di media sosial karena si helikopter ini merupakan produk dari Amerika Serikat. Dan di hari dinyatakannya Presiden Iran meninggal dunia, ini juga banyak gejolak yang terjadi seperti bursa tutup ya Jessica, kemudian juga harga minyak sempat mengalami kenaikan. Jadi di ekonomi pun juga akan berpengaruh nih ke negara-negara lain. Ya, dan pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana warga dari Iran menyampaikan rasa duka citanya, kemudian berbagai negara juga bahkan menetapkan adanya hari berkabung. Ini kita juga melihat bagaimana di berbagai tempat dan Indonesia ini juga sudah kembali menyampaikan rasa duka citanya, dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud, kemudian putra mahkota Muhammad bin Salman ini juga menyampaikan duka cita kepada pejabat sementara Presiden Iran Mohammad Mohber. Ya, pemirsa, kematian tragis dari Presiden Iran ini juga memunculkan sejumlah komentar dari internet. Kita juga akan melihat dari akun Facebook. Ini dari Kinyu yang mengatakan terlalu janggal kalau sekelas transportasi kepresidenan bisa begini katanya. Dan selanjutnya masih di Facebook dari Apri. Kalau ini sebuah sabotase barat akan menimbulkan gejolak baru. Secara Iran lagi panas-panasnya sama Israel dan Amerika. Jika itu sebuah sabotase bisa jadi pemicu perang dunia ketiga. Ya, tapi sampai saat ini baik Iran maupun Israel belum ada pernyataan resmi ya mengenai kecelakaan ini. Kemudian dari akun Agus Hendra yang mengatakan turut berbelasungkawa atas meninggalnya saudara Muslim Presiden Iran Ebrahim Raisi. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, dan untuk masyarakat Iran agar selalu menjaga kesatuan dan kesatuan katanya. Dan selanjutnya komentar dari Raskat, semoga tidak ada unsur sabotase, murni kecelakaan tunggal agar dunia aman dan tidak terjadi perperangan. Amin. Kemudian juga dari Holis Sada yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, pemimpin negara yang pro Palestina, panglima para muslimin yang maju di depan untuk membela kebatilan Israel maksud kami, seperti Saddam Hussein dan jenderal-jenderal lain yang syahid di atas jihad Palestina. Semoga Allah menempatkan posisinya di tempat terbaik para syahid dan menggantikan dengan panglima yang terbaik di jalan Allah. Nah, karena mungkin 50 hari lagi Iran ini akan mengadakan pemilu ya, jadi mungkin kita bisa berharap kepada warga Iran agar bisa terpilih pemimpin yang baik untuk memimpin Iran ke depannya ya. Dan tentunya kita juga melihat bagaimana rasa duka cita yang mereka sampaikan. Tentunya ini harus menjadi harapan yang besar untuk pemimpin selanjutnya. Kalau mereka bisa memimpin dengan baik, lihat warganya saja sayang sekali dengan pemimpin. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.